mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak Tuhan, sekolah Minggu HKBP Selipi. Semangat, bersukacita kan? Tentu kalau di dalam Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati kita mendengarkan untuk menerima firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat 15 ayat lu. Buka ya Alkitabnya, Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan ya, anak-anak Tuhan, sekolah Minggu. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Itulah firman Tuhan. Pernah lihat tukang akrobat, tukang pesulap? Tentu kamu akan tercengang, kagum dan heran. Itu masih tukang akrobat dan pesulap dengan keahliannya. Berbeda dengan suatu mukjizat. Tukang akrobat itu dan tukang sulap itu tidak bisa berbuat atau melakukan suatu mukjizat. Tidak mungkin mereka bisa menyembuhkan
orang-orang sakit. Dalam Lukas 1 ayat 37 apa dikatakan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi, apalagi kalau melihat mukjizat, semakin kagum, semakin tercengang-cengang, semakin heran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang banyak. Sehingga berbondong-bondong mereka untuk menjumpai Yesus. Karena apa berbondong-bondong? Karena suatu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Bukan karena mereka mau percaya, bukan karena mereka sudah mengenal Yesus itu adalah Mesias, Kristus yang telah ada di tengah-tengah mereka. Itu penyebabnya. Maka mereka berbondong-bondong untuk menemui Tuhan Yesus. Tapi ingat, luar biasa belas kasihan Yesus. Walaupun manusia berbondong-bondong datang menjumpai Yesus, tapi Yesus menunjukkan belas kasihan. Karena memang Paskah mau dekat. Jadi dari seluruh daerah pasti berjalan kaki itu untuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena memang luar biasa banyaknya orang yang melakukan Paskah. Ya. Bahkan sampai beribu orang. Ketika itulah Yesus lihat orang banyak itu. Dan sudah waktunya mau makan. Maka Yesus bertanya kepada Filipus, adakah untuk tempat membeli makanan? Tapi ingat, Yesus itu tahu apa yang harus Yesus lakukan. Nah itu dia. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu nggak tahu kamu apa yang harus kamu lakukan, ada benar lagi. Tapi sebenarnya Yesus tahu apa yang mau Yesus lakukan. Itulah pertanyaan kepada Filipus. Tapi Filipus apa jawabannya? Wah, dengan uang 200 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi harus 6 bulan bekerja hanya untuk memberikan orang banyak ini makan. Kalaupun dibeli dengan 200 dinar ini, bagaimana? Tidak cukup mereka, walaupun hanya sepotong saja. Datang Andreas. Dia melihat seperti kalian anak sekolah minggu. Dalam kerumunan orang yang sedang berbondong-bondong menjumpai Yesus. Ada di tangannya 5 roti dan 2 ikan. Wah, ini kan pasti kau ingat kan nyanyi itu kan? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberikan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tahu kan nyanyinya itu? Anak-anak Tuhan sekolah minggu pasti tahu kan begitu. Apa yang tidak mungkin, apa tidak bisa? Yang Yesus lakukan, tidak ada nggak bisa Yesus lakukan. Semua bisa Yesus lakukan. Tapi kalau Andreas pikirannya, wah tidak mungkinlah 5 roti. Yang kecil itu bukan yang besar. Dan 2 ikan yang kecil. Harus makan orang banyak. Ini kan banyak Yesus orang. Bahkan 5.000 hanya laki-laki. Belum lagi ikut perempuan dan anak-anak. Namanya pun mau ke pesta Paskah kan begitu. Tapi Yesus bersyukur. Artinya memberkati makanan itu. Jadi jangan kamu kecewa kalau sedikit kau terima. Kalau kecil, kamu harus bersyukur, harus berdoa supaya menjadi berkat itu. Kalau kamu menerima sedikit, jangan kau langsung kamu habiskan. Sedikit, semakin bukit. Sedikit cukup, banyak habis. Ingat, 2 bapak kami kan? Ingat kan? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak dikatakan selebihnya. Ketika 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan anak-anak sekolah minggu itu, Yesus bersyukur. Supaya makanan itu cukup untuk orang banyak. Setelah itu Yesus menyuruh untuk orang banyak itu duduk dan membagi-bagikan makanan itu.
Jadi orang banyak itu yang bahkan 5.000 hanya laki-laki, belum ikut anak-anak dan perempuan. Makan sekenyang-kenyangnya. Ini kan luar biasa. Ini karena belas kasihan. Artinya Allah itu sumber kehidupan yang semakin dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi sedikit cukup, banyak habis. Jadi jangan karena sedikit kamu tidak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Tidak sedikit pun harus bersyukur supaya itu cukup, bahkan bisa lebih. Kalau kamu boros karena sedikit, kan gak cukup. Tapi kalau kamu bersyukur, maka kamu tahu memakai yang sedikit, maka bisa lebih. Itulah dia menjadi suatu mujizat di dalam kehidupanmu. Maka setelah mereka sudah makan sekenyang-kenyangnya, tidak bisa ada yang terbuang, potongan-potongan roti itu Tuhan Yesus suruh untuk dikumpulkan. Wah, 12 bakul, 12 keranjang. Yang keranjang seperti botol itu bentuknya, kan begitu. Yang sering dibawa waktu berjalan kaki. Atau seperti rangsel, kan begitu. Ternyata bisa lebih 12 keranjang. Jadi kalau kau pun makan, jangan ada yang sisa ya. Jangan ada yang sisa. Bukan yang lebih, jangan ada yang sisa. Karena sudah didoakan itu. Karena kamu sudah bersyukur, berdoa supaya makanan kau itu diberkati Tuhan. Atas mujizat itu orang banyak mau memaksa Yesus. Inilah dia Nabi yang dijanjikan itu. Dan mau memaksa Yesus supaya Yesus diangkat menjadi raja. Ya kan? Raja apa? Raja makanan. Untuk hanya perut. Oh jangan kamu mengikut Yesus karena perut. Jangan kamu mengikut Yesus karena harta duniawi. Jangan ya. Anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami, kepada anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Selipi. Dalam firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan rohani kami dan anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi ini Tuhan, dengan berkat pertumbuhan yang baik dan sehat juga di dalam hikmat. Berikan Tuhan tetap di dalam pengertian yang daripada Tuhan. Semakin rajinnya belajar untuk menjadi anak yang lebih pintar dan lebih pandai untuk ke depannya. Tuhan selalu menuntun menyertai anak-anak sekolah minggu. Jangan Tuhan tinggalkan sesaat apapun. Biarlah anak sekolah minggu ini ke depannya semakin sukses dan tetap percaya kepada Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati seluruh orang tua daripada anak-anak sekolah minggu di dalam berkat hikmat pengertian, juga kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan orang tua untuk menjadi berkat yang lebih lagi, untuk semakin mencukupkan segala kebutuhan, supaya anak-anak sekolah minggu bersama orang tua tetap bersyukur kepada Tuhan dari apa yang telah Tuhan berkati, supaya tercukupkan segala kebutuhan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu dan orang tua. Berkati Tuhan seluruh guru-guru sekolah minggu. Jadikanlah guru-guru sekolah minggu untuk menjadi berkat di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Berkati aktivitas pekerjaan untuk semakin menjadi berkat lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Minggu. Tuhan memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.